Halo semuanya, kali ini gue mau ceritain film top ke-6 favorit gue, yaitu awal film terlihat seseorang cowok yang lagi main drum bernama Andrew. Lalu dari arah belakang kamera, seseorang yang kelak menjadi mentor dari Andrew bernama Fletcher mengetes kemampuan dirinya memainkan drum. Sebelumnya gue ceritain dulu nih latar dari Andrew ini. Dirinya adalah siswa dari sekolah musik. Tujuan ia sekolah musik adalah pengen menjadi drummer jazz terbaik. Sepulang ia mampir dulu ke bioskop buat nonton film Madhouse dengan ayahnya. Obrolan bapak dan anak ke jauh-jauh soal nanyain gimana hari-hari anaknya. Bapaknya bilang kalau Andrew nggak suka sama pilihan dirinya sendiri, boleh kok cari lagi pilihan yang lain. Jawab Andrew, ya tapi gue coba dulu. Besoknya ia pergi ke kampus musik, dari sana terlihat murid-murid dengan peralatan musik masing-masing. Pemandangan yang udah biasa di sana. Orang itu bernama Ryan, dirinya adalah pemain drum inti dalam kelas ini, sedangkan Andrew, ya begitulah. Selepas itu semua dan akan pulang, Andrew mengintip kelas lain yang digurui Fletcher. Sampai di rumah, ia mengulik-ngulik main drum sampai pada esok hari. Fletcher mengetes kelas tersebut satu persatu sampai waktunya tiba mengetes pemain drum. Selangkah menuju keluar, dirinya dipanggil Fletcher untuk datang besok pagi-pagi banget ke kelas P2. Seperti biasa sebelum pulang mampir dulu ke bioskop, namun kali ini Andrew berniat mengajak kasir bioskop untuk keluar jalan-jalan. Ya tau lah awal kenalan tuh bagaimana. Nicole bilang, ya udah Senin habis kerja, gue mau nemenin lu keluar. Oh, okay, yeah. I will. Wah anjing, telat, gue telat ini mah. Tak selang beberapa jam kemudian, siswa kelas itu datang dengan penuh cuek, disusul kedatangan Fletcher memperkenalkan Andrew. Dalam sela-sela mereka membawakan Whiplash, ya salah satu musik dalam judul film ini. Fletcher mencari-cari kesalahan seperti tempo yang kurang pas, nada yang terlalu rendah. Pada satu titik pemain trompet ada yang bersuara fals, dirinya tes satu persatu. Hingga si endut ini yang diinterogasi ditanyai, apakah suara itu fals, Dut? Yes. Then why the fuck didn't you say so? Plot twist, sebenarnya si endut nggak falas, melainkan si rimba yang falas. Yuk lanjut. Dalam istirahat, Fletcher kepo mengenai kehidupan Andrew, tentang kedua orang tuanya dan tujuan dirinya dalam seni musik. Oh, bokap aneh jadi guru pak di SMA, lalu ibu aneh pergi kabur dan kawin lagi. Kalau aneh sih, ya seperti ini. Lanjut cerita, waktu istirahat berakhir dan kali ini Andrew yang main, namun Fletcher terus-terusan menghentikan karena Andrew main tidak sesuai temponya. Coba lu lebih cepat. Sedikit lambat. Sedikit berasa mungkin. Dragon. Anjing. Merasa dari tadi Andrew tidak paham, Fletcher pun menyuruh menghitung sambil tampar agar Andrew tahu kesalahannya. People. Lalu Pak Botak ini memalukan Andrew dengan coba lu ngomong kecewa tapi yang keras. I'm upset. Oke cukup, gue tahu alasan ibu lu ninggalin lu. Daripada gue diajakin mulu, mendingan gue latihan buat kasih tahu tuh si botak. Jadi tuh koreng ditahan-tahan dari tadi. Lalu kita lihat kencani orang berdua yang saling tanya jawab satu sama lain. Nanyain gimana, enak gak jadi kasir bioskop? Gimana, enak gak nganggur selama 2 bulan? Nah ya kalau yang itu kalimat gue buat sendiri tuh. Singkat cerita, pada suatu hari kelas mereka sedang akan dinilai oleh para kritikus. Jadi Fletcher ngasih wejangan kalau jangan sampai ada yang salah dalam tempo, nada, apalagi sempat-sempatnya menghilangkan buku partitur. Nih pegang, nanti lu yang main kan? Bentar gue haus nih. Buku partitur tadi sama lu kan? Ya ada tuh di bawah. Ya mampus dah. Karena kan partitur hilang, jadi Andrew harus mengingat komposisi dari satu musik yang akan dibawakan. Dangdung dangdung, trak tak, dung dangdung, tes tak, ding ding tes tes. Alhamdulillah, selamat. Lanjut, kemarin Andrew buat kesalahan, besoknya semua orang merasa takut kalau barang mereka juga hilang. Emang kalau megang kemaluannya juga ikut hilang gitu? Fletcher datang lalu nyuruh si Tanner pindah karena mulai sekarang Andrew yang pemain utama di kelas ini. Semakin lama Andrew mulai merasa, wah gue berhasil nih, tuh si botak gak ngatur-ngatur lagi. Seakan pulang, Fletcher memberitahu tentang siswa baru gabung dalam kelas band mereka, yaitu si Ryan. Anjing! Dimulai oleh Andrew memainkan double swimming. Stop, biar si Ryan coba. Oke, selamat lulus masuk ke kelas gue. Fletcher. Mengenai tadi Andrew nggak nerima kalau Ryan begitu mudah lulus masuk ke dalam kelasnya mereka. Stop, gue lagi pusing, lebih baik lu pergi.
Lalu tiba-tiba nih orang mutusin Nicole buat alasan mau ngejar dulu cita-cita menjadi drummer. Oh karena gue ganggu gitu waktu lu. Ya, dan gue ini nanti akan jadi beban. Ya, kontol lu. Hari-harinya kini serasa penuh oleh kekecewaan. Plus Fletcher datang yang tampak tak seperti biasanya. Ia menyetel musik lalu ceramah tentang alasan semua ini. Yaitu murid kesayangannya bernama Sean Casey mati kemarin karena kecelakaan mobil. Oke ya udah cukup, yuk kita mulai. Tolong sekarang Andrew. Cukup, ganti tuner. Rian sekarang. Baik, mungkin kita harus kasih latihan untuk para drummer ini. Mereka bertiga harus memberikan 400 tempo setiap per jam. Anjing, ini guru killer banget, cuk. The Irish Mick fucking Patty Crack. Bullshit! Fuck you! Dan akhirnya Andrew lah pemenangnya. Singkat cerita, esok hari mereka akan mengikuti perlombaan, tapi masalah ada aja. Segera Andrew menyewa mobil. Cok, bilangin ke Fletcher, bentar lagi gue nyampe nih. Halo guys, gue nggak telat kan? Mana stick drummer lu? Kayaknya ketinggalan. Bentar, gue ambil dulu ya. Awas, gue tunggu lu 5 menit. Kalau nggak sampai ke sini dalam waktu itu, tahu lu depannya. Sat. Woi, bilangin nih gue udah ngambil stick drummernya. Sebentar lagi gue sampai kok. Sial banget sih Andrew hari-harinya. Jadi anak kenapa? Yaudah yuk mulai. Terlihat begitu capek, lelah, sakit saat Andrew memainkan drummernya. Dan apa yang terjadi? Ya, Andrew dikeluarkan dalam kelas bandnya tersebut. Anjing, ayo kita fight aja, Su. Gue udah amat teramat kesel sama lu, botak. Gue ngorbanin semua waktu bucin gue buat latihan, biar enggak terus-terusan dibully sama lu. Monyet lu. Singkat cerita, pihak sekolah mewawancarai Andrew tentang pengajaran Fletcher yang bagaimana, agar pihak sekolah bisa memberikan sanksi kepadanya. Oh ya, sini ini juga Andrew berniat keluar dari sekolah musik. Gue nggak bisa terbayang cita-cita selama ini harus dipendam begitu saja. Dan kini Andrew kerja di toko, hari-harinya yang senggang dihabiskan untuk nonton film sama bokapnya. Sampai suatu malam ia tersengaja melihat pertunjukan semacam orkes di salah satu tempat bar malam. Ternyata di sana ada si botak laknat yang sedang main piano. Jadi gue kesimpulkan bahwa si botak ini udah dikeluarin ceritanya. Selesai satu lagu, Fletcher memanggil Andrew yang hendak pergi. Namun Fletcher mentraktir ia minum sambil podcast. Obrolan di sini sedikit terbuka. Sebetulnya kenapa ia berbuat kasar, agresif, bukan ia bermaksud menjatuhkan mental. Namun jika tidak begitu, mungkin orang seperti Louis Armstrong, Charlie Parker itu tidak ada di dunia ini. Itulah alasan sebenarnya. Sedikit cerita mengenai Charlie Parker, seorang musisi jazz terbaik karena mentornya adalah sang mentor penuh dengan ya seperti Fletcher, yaitu penuh pendidikan seperti militer. Singkat cerita, Fletcher menawari Andrew buat ikut dalam festival jazz besok. Soalnya drummer mereka kurang memahami membawakan lagu Whiplash, Caravan. Sip, besok gue datang. Pulang ke rumah, dirinya hubungi Nicole untuk datang melihat dirinya tampil. Tapi gue izin dulu sama pacar gue. Oh, ya udah. Sebelum mulai, Fletcher memberi info pada mereka. Teman-teman, kali ini adalah acara penuh penilaian. Maka tampil penuh semangat, fokus. Mungkin saja dari lulus semua ada yang mau direkrut. Kali ini lu habis, Andrew. Tamat riwayat lu. Plot twist, ternyata tujuan Fletcher sesungguhnya adalah membalaskan dendam pada Andrew pada pertunjukan sepenting ini. Sialnya lagi, botak laknat itu membawakan musik yang Andrew tidak ketahui. Cing, manipulatif bener cok karakternya. Tapi acting dari si itu perfect banget coy. Jadi protagonisnya itu perfect banget, gila. Oke, lanjut. Yeah, I guess maybe you don't have it. Terkait dalam penilaian, Andrew nggak jadi balik. Ia tahu kalau ini kesempatan dia buat tunjukin pada orang-orang di sana dengan ia mengatur tempo. Pokoknya scene ini klimaks dari film ke-6 gue ini. Jujur, ini rasanya tuh ada emosi-emosinya, bangga, percaya diri. Pokoknya ini wah, karyanya terbaik ya, gila.
you. What are you doing, man? I'll kill you. Buat kalian yang belum nonton secara langsung, mendingan kalian nonton segera karena di sini banyak gambaran dari setiap tindakan yang mungkin saja membuat lu mau berkembang dan klimaksnya adalah sukses, jing. Gue Kor izin untuk undur diri.